Baik, anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai cermin, ya, cermin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar. Dan ingat, cegah penularan atau penyebaran dari virus corona yang sering disebut dengan COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ingat cuci tangan. Baik, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal 3 buah cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kapan kalian memakai cermin? Ya, cermin yang mana yang kalian pakai? Ya, pasti kalian sudah langsung bisa mengetahui yang mana dari ketiga cermin ini yang paling sering kalian pakai. Kita lanjutkan. Nah, berbagai kegunaan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan disebutkan. Ini ada untuk sisiran untuk bercermin, kemudian ini ada di lampu senter, ya. Kemudian ini ada di spion mobil atau di spion motor. Kira-kira cermin apa? Ya, ini adalah cermin datar. Kenapa tidak digunakan cermin cekung? Atau kenapa tidak digunakan cermin cembung? Nah, lagi sebentar kalian akan memahami setelah mendengarkan penjelasan dari kami. Begitu juga sebaliknya, kenapa di sini di spion mobil ini tidak digunakan cermin cekung? Kenapa digunakan cermin cembung? Lagi sebentar kita akan bahas. Baik, kita lanjut. Konsep dasar yang harus kita ketahui yang pertama adalah benda dan bayangan yang ada di depan cermin itu disebut nyata. Kemudian benda dan bayangan yang ada di belakang cermin itu disebut maya. Yang ketiga, bayangan maya adalah bayangan yang bisa dilihat langsung di cermin. Jadi saat bercermin, ketika kamu langsung bisa melihat bayanganmu di cermin adalah bayangan maya. Sedangkan bayangan nyata ada di depan cermin, sehingga kalian tidak bisa langsung melihat di cermin bayangan kalian, tetapi perlu layar untuk melihat. Kita lanjutkan, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang berbentuk rata. Cermin datar banyak digunakan untuk berhias maupun menjadikan komponen alat-alat tertentu seperti periskop dan peralatan yang lainnya. Sifatnya yaitu maya, tegak, dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sama besar. Nah, ini proses pembentukan pada cermin datar. Nah, ketika di ujung kepala kita bercermin, inilah cermin. Kemudian ada pantulan cahaya, ini diperpanjang ke kanan. Kemudian kita coba melihat kaki kita, ya, yang juga dipantulkan. Sebelumnya kita membuat garis normal dulu, baru dipantulkan. Nah, perpanjangannya ini ada sudut θ1, θ2, sudut datang dan sudut pantul. Kemudian sinar pantulnya kita perpanjang ke kanan. Kemudian itu ada θ1 aksen, θ2 aksen. Kemudian ya, terbentuk bayangan. Bayangan ini bentuknya maya, tegak, sama besar. Satu lagi, yaitu sisi sebelah kiri merupakan sisi sebelah kanan pada bayangan, dan sebaliknya juga sisi kanan pada benda merupakan sisi kiri pada bayangan. Jadi sisinya saja yang terbalik, sisi kiri dan kanan. Jadi sifat bayangannya maya, tegak, sama besar. Nah, bagaimana kalau cermin datar itu ada 2 cermin datar membentuk suatu sudut? Nah, kita coba yang 90 derajat. Nah, seperti ini jadinya. Ini bendanya. Ini berapa bayangan yang akan dihasilkan? Itu ada sinar. Kemudian kita buat garis normal. Udah ada sinar pantulnya. Itu tadi sinar datang. Sekarang sinar pantul. Kemudian kita perpanjang sinar pantulnya. Di sana ada bayangan pertama. Kemudian ke cermin kedua. Sama seperti tadi. Ada sinar datang. Ada garis normal. Ada sinar pantul. Perpanjang sinar pantul. Ini adalah bayangan kedua. Nah, perpanjangan dari kedua cermin ini, ternyata kita bisa juga membuat seperti tadi. Ada sinar datang, garis normal, sinar pantul, ini juga sama. Kemudian, nah titik temunya ini adalah bayangan ketiga. Seperti itu. Nah, jika kalian punya 2 cermin datar yang membentuk sudut
sudut ya, mungkin lancip atau mungkin tumpul, maka jumlah bayangan benda yang dibentuk oleh cermin tersebut dapat dicari dengan rumus N sama dengan 360 per sudutnya, dikurangi dengan M dengan ketentuan N ini adalah jumlah bayangan. Kemudian jika 360 dibagi dengan jumlah sudut pada dua cermin tersebut, jika menghasilkan genap maka M itu 1. Nah, jika 360 dibagi dengan sudut dari dua cermin tersebut ternyata menghasilkan ganjil, maka M itu bernilai 0. Jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui jumlah bayangan yang terbentuk dari dua cermin yang membentuk suatu sudut. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui bahwa ketika kalian mau memberi cermin datar, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ternyata kita tidak perlu memberi cermin datar setinggi kita atau setinggi benda. Cukup kalau kalian mau melihat seluruh bagian anggota tubuh dari kepala sampai ujung kaki kalian, kalian hanya perlu membeli cermin yang ukurannya setengah dari tinggi kalian. Dengan konsep ini, kita tidak perlu juga terlalu menghabiskan banyak uang, sehingga lebih praktis ya, karena dengan setengah tinggi dari kita sudah mampu melihat bayangan kita sepenuhnya. Lanjut, ini kita di SMP mungkin sudah pernah pembahasan cermin cekung. Jadi ada cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Kemudian ada sifat cermin cekung. Jadi bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan ke sebuah cermin cekung, maka sinar pantul akan mengumpul. Jadi semua jika kita menjatuhkan sinar-sinar ke sini, semuanya menjadi mengumpul. Ini titik fokusnya. Nah, proses ini yang menyebabkan cermin cekung ini sering disebut juga cermin konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah, ini juga bagian-bagian dari cermin cekung. Jadi ini ada cermin, kemudian dari cermin ini menuju ke F ini adalah titik fokusnya. Kemudian dari F ini menuju ke M ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Atau sering disebut dengan jari-jari cermin juga. Nah, kita bisa membagi dari cermin ke F itu adalah ruang 1. Kemudian dari F ke M ini adalah ruang 2. Kemudian di luar M ini adalah ruang 3. Konsepnya pada cermin, baik itu cekung maupun cembung, tetap berlaku jika tetap berlaku aturan 5. Aturan 5 ini maksudnya jumlah bayangan benda, jumlah ruang benda ditambahkan dengan jumlah ruang bayangan itu nanti hasilnya 5. Nah, contohnya jika benda di ruang 1, maka bayangannya pasti akan di ruang 4. Begitu juga jika benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Konsep ini juga berlaku jika bendanya ruangnya lebih kecil daripada bayangannya, maka benda ini akan diperbesar. Begitu juga jika bendanya lebih besar daripada bayangannya, maka bayangan dari benda ini diperkecil. Itu logikanya. Nah, ini sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, kemudian sinar datang melalui pusat kelengkungan dikembalikan lagi menuju pusat kelengkungan. Kita coba bagaimana pembentukan bayangannya. Ini bayangan ada di luar jari-jari, ya, di luar R. Kita pakai 2 sinar, yang sinar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan menuju sejajar dengan sumbu utama. Maka bayangannya ada di ruang 2. Ini bayangannya di depan cermin. Nah, karena di depan cermin, apa sifatnya? Ya, maya. Apa nyata? Iya, betul. Di depan cermin itu nyata. Jadi bayangan ini tidak bisa kita lihat di cermin cekung. Karena ini tidak mungkin kita gunakan ini sebagai alat untuk bercermin. Tidak mungkin juga kita gunakan untuk spion motor. Karena rata-rata kalau di spion motor kita harus melihat benda di sini, bahkan jauh sini. Jadi kita tidak bisa melihat di cermin, itu logikanya. Nah, selanjutnya kalau di ruang 4, di ruang 1 ya, di ruang 1, bagaimana pembentukan bayangannya? Ini
sinar-sinar pantulnya diperpanjang, ya ada di sini. Jadi kalau kita sangat dekat, benda itu sangat dekat dengan cermin cekung, barulah kita bisa melihat bayangannya di cermin. Seperti tadi ya, bayangan di depan cermin itu nyata, tidak terlihat di cermin, bayangan yang maya bisa dilihat di cermin. Nah, cermin cekung yang tadi, sekarang kembalikannya adalah cermin cembung. Cermin cembung itu yang memantulkan sinyal itu yang cembungnya, kalau yang cekung yang memantulkan sinyal yang bagian cekungnya. Nah, perlu diingat bahwa pada konsep cermin cekung fokusnya di depan, sedangkan pada cermin cembung ini fokusnya di belakang. Ya, fokus di belakang. Oleh karena itu, fokus pada cermin cekung positif, sedangkan fokus pada cermin cembung itu negatif karena ada di belakang cermin. Nah, bagian-bagian cermin cembung, jadi hanya ruang 4 kita bisa menempatkan bendanya, sedangkan bayangannya pasti ada di ruang 1. Di sinar-sinar istimewanya, yang pertama ini, sinar datang sejajar sumbu utama, ini dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama, dan yang ketiga sinar datang menuju pusat lengkungan akan dipantulkan dengan lintasan yang sama. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangannya? Mari kita lihat. Ini ada benda, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus, kemudian sinar datang menuju titik fokus, pantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar-sinar pantulnya kita perpanjang ke kanan, menghasilkan bayangan seperti ini. Logikanya, ketika kita memakai cermin cembung, maka jika bayangannya itu besar dan jika bendanya itu besar dan ada yang cukup jauh dari cermin, maka bayangannya akan diperkecil, tapi dalam posisi tegak dan bersifat maya. Jadi ini bisa dilihat di cermin. Konsep inilah yang dipakai pada spion motor atau spion mobil, sehingga kita tidak memerlukan cermin datar yang setengah dari besarnya mobil, atau kita tidak memerlukan cermin cekung yang tidak bisa melihat bayangan pada bayangan benda yang cukup jauh. Jadi hanya cermin cembung yang memiliki sifat seperti itu, sehingga ketika misalkan ada mobil di sini besar, ya, itu diperkecil oleh cermin cembung dan sifatnya masih tetap tegak, ya, tidak terbalik, ya, tetap tegak. Selanjutnya, dan bayangan ini bisa dilihat oleh di cermin. Nah, selanjutnya rumus cermin cekung. Rumus cermin cekung, cermin cekung berfokus positif. Untuk mencari jarak bayangan pada cermin cekung menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini sama sebenarnya rumusnya di cekung dan cembung. Ini juga untuk mencari pembesaran M sama dengan S aksen per S. Bisa juga dicari dengan H aksen per H, di mana F ini adalah fokus, S ini adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda. Jadi dengan membandingkan bayangan dengan bendanya, kita bisa mengetahui berapa perbesarannya. Kalau cermin cembung, karena F-nya negatif, ya ini kita kasih negatif, ya, kasih negatif. Kemudian S aksennya juga nanti pasti sifatnya negatif. Jadi sebentar kita akan bahas. Kenapa? S aksennya itu kan ada di belakang cermin, berarti kan sifat negatif. Oke, kita coba satu soal untuk cermin cekung dan satu soal untuk cermin cembung. Diberikan sebuah cermin cekung dengan jarak titik fokus F dan jari-jari kelengkungan R. Sebuah benda yang tingginya H cm diletakkan pada jarak S di depan cermin. Jadi seperti ini. Tentukan, kita disuruh menentukan, melihat gambar ini, berapa fokusnya, berapa? Ya, 12. Kemudian jari-jari kelengkungannya, berarti 2 kali dari fokus, berarti 24. Kemudian tinggi benda, ini udah ada 4 cm. Jarak benda ke cermin, ini udah ada 18 cm.
jarak bayangan yang terbentuk oleh cermin kita akan cari. Ini berarti di ruang 2, berarti bayangannya harusnya nanti di ruang 3. Karena ruang bayangan lebih besar, berarti diperbesar. Itu ya, seperti logika tadi. Apakah bayangan benda bersifat maya atau nyata? Ini pasti di depan cermin, berarti sifatnya nyata. Dapatkah bayangan terlihat secara langsung pada cermin atau di luar cermin? Karena nyata, dia tidak akan bisa dilihat langsung di cermin. Perbesaran bayangan yang dihasilkan, kemudian tinggi bayangan. Ini juga apakah bayangan diperbesar atau diperkecil? Oke, kita akan bahas itu. Nah, ini jarak bayangan kita cari dengan rumus tadi, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, masukkan fokus, masukkan jarak benda atau S-nya, kemudian ini digeser semua ke kiri, samakan penyebut, dapat 1/s aksen, itu sama dengan 1/36, yang kita cari adalah S aksen, maka dibalik ini menjadi 36. Berarti jarak bayangan adalah 36 cm. Sifat bayangan, karena bayangan di ruang 3 dan benda di ruang 2, maka sifat bayangannya diperbesar. Nah, bayangan di depan cermin berarti jadi bayangan nyata. Nah, dan dapat dilihat bayangan nyata, dapat dilihat. Sorry, ini tidak ya. Tidak dapat dilihat. Ini tidak dapat. Ini saya kutip dari Google ini. Berarti bayangan nyata itulah bayangan yang tidak, ya benar, tidak bisa dilihat langsung pada cermin. Jadi perlu layar. Nah, benar ini. Kemudian perbesaran bayangan itu M sama dengan S aksen per S. S aksen 36, S-nya 18, itu 2 kali. Artinya bayangan ini, benda ini, bayangannya diperbesar 2 kali. Maka berapa tingginya? Tinggi benda 4 cm karena diperbesar 2 kali. Maka bayangannya tingginya 8 cm. 2 kali 4 ya, 8 meter. Bayangan diperbesar, kemudian sifat bayangan sama seperti poin F. Jadi ada nyata ya. Nyata terbalik. Nah, tidak tergambar nyata terbalik diperbesar. Itu. Nah, yang terakhir pada cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 16 cm. Jika jarak bayangan ke cermin 6 cm dan tingginya 4 cm, maka tentukan jarak benda ke cermin, perbesaran bayangan, dan tinggi benda. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jari itu berarti R, ya, 16 cm. Kita cari fokusnya, berarti setengah dari jari-jari, ya, 8 cm. Karena fokus cermin cembung, berarti ini negatif. Ya. Kemudian jarak bayangan ke cermin, ya, cermin cembung itu bayangannya kan ada di belakang cermin, berarti S aksennya negatif. Kemudian H aksennya 4 cm. Ya, 4 cm. Nah, lanjutkan. Yang ditanya S, M, S itu jarak benda, M itu perbesaran, H itu tinggi benda. Oke, kemudian penyelesaiannya sama juga rumusnya, cuma di sini kita masukkan 1/S ditambah 1/S aksennya minus, kemudian fokusnya juga minus, kumpulkan ke kanan, samakan penyebut, dengan menghasilkan S-nya 24 cm. Perbesarannya kita bisa cari dengan membandingkan jarak bayangan dengan jarak benda. Jadi setelah dibandingkan, ini namanya harga mutlak, jadi min plus ini tidak terlalu bermasalah. Dia diperbesar 0,75 kali atau 3/4 kali. Kira-kira ini diperbesar? Bukan, ini diperkecil ya. Jadi 0,75 kali ini dikalikan bendanya, lalu kita dapat dah nanti berapa. Ya, coba tinggi benda. Kita mencari tinggi benda. Yaitu ini dari persamaan M sama dengan H aksen per H. Kita masukkan H aksennya 4, kemudian kita ubah dulu. H-nya kita geser ke kiri, M-nya bawah turun, jadi H itu sama dengan H aksen per M. H sama dengan H aksennya 4, kemudian per M, M-nya 0,75. Sehingga H atau tinggi benda kita dapatkan 5,75
33 ya, 3,53. Jadi bendanya lebih tinggi daripada bayangannya karena memang perbesarannya 0,75 kali, jadi diperkecil sebenarnya ya. Jadi seperti itu pembahasannya untuk cermin. Jadi semoga bermanfaat dan silakan kalian latih-latih lagi soalnya. Terima kasih.